Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat. Pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu Fitanji sebagai guru BK kalian, dan kami akan membahas pokok bahasan selanjutnya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita harus tetap jaga protokol kesehatan seperti pesan Ibu. Dan sekarang ada pesan satu lagi anak. Kalau kemarin hanya diri kita harus dengan 3M, pakai masker, pakai cuci tangan dan jaga jarak. Sekarang Ibu tolong kalian punya tugas kita, yaitu ingatkan dengan sopan kalau ketemu orang tidak memakai masker. Ini untuk kita semua. Terima kasih. Sebelum kita memulai pokok bahasan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, tema pokok bahasan pagi hari ini bimbingan konseling adalah mengenal berbagai jenis profesi di masyarakat. Kemarin di semester 1 kita sudah tahu bagaimana cara memilih profesi. Nah, sekarang kelanjutannya di semester 2 ini adalah mengenal berbagai jenis profesi di masyarakat. Nah, tujuan daripada mengenal berbagai jenis profesi di masyarakat ini adalah dapat mengenal dan memahami jenis-jenis profesi yang ada di masyarakat. Jadi tujuannya adalah dapat mengenal dan memahami jenis-jenis profesi yang ada di masyarakat, sehingga kita tidak bingung. Ini tujuannya apa? Oh, saya pilih profesi ini, maka tujuannya ini. Kan kemarin memilih jenis profesi sudah. Oke. Kemudian seorang anak kecil ketika tanya kalau besar mau jadi apa, kebanyakan mereka mau jadi dokter atau pilot. Setelah remaja mereka mulai punya idola, dan mereka pun mengubah cita-citanya untuk menjadi seperti idolanya. Yang punya idola penyanyi ingin menjadi penyanyi, ya, dan sebagainya. Seiring perjalanan waktu, mereka akan dewasa dan mulai melihat fakta yang ada. Apa dalam memilih profesi, mereka akhirnya berdasarkan fakta-fakta yang ada, seperti bakat yang dimiliki, kesempatan yang ada, lowongan kerja yang tersedia, dan sebagainya. Nah, ini kalau orang kita atau sebagai kakak atau sebagai orang tua kadang menanya ke anak kecil atau adik kita yang masih kecil. Nah, biasanya kamu mau jadi apa kalau besar nanti, gitu kan? Oh, saya mau jadi dokter, oh saya mau jadi pilot. Tetapi mereka nggak tahu dokter itu apa, pilot itu apa. Nah, setelah remaja seperti kamu ini, seperti kalian, biasanya memilihnya udah sesuai dengan idolanya. Wah, saya mau jadi penyanyi, oh, seperti Ariel Noah. Saya mau jadi penyanyi, Bu, seperti BCL, seperti Bunda Maya, dan lain sebagainya. Oh, itu semakin besar, semakin remaja kita itu tahu apa yang kita inginkan. Kemudian semakin dewasa lagi, ada lagi anak-anak. Selain seperti idola kita, setelah dewasa kita mulai melihat fakta yang ada. Ibu dulu kan udah bilang, kalau kita mau menyalip pekerjaan itu apa yang ada, modal dasar kita apa, modal kita apa. Kalau kita mau jadi penyanyi tapi suara kita nggak bagus, ya jangan dipilih walaupun punya idola, kan begitu. Jadi setelah dewasa akan berubah cita-cita itu dari kecil, remaja, dan setelah dewasa, setelah bisa berpikir dengan baik, maka kita melihat fakta yang ada. Maka dalam memilih profesi, mereka atau kita atau kalian akhirnya berdasarkan fakta-fakta yang ada, seperti bakat yang dimiliki, modal dasar kita, kesempatan yang ada, lowongan kerja yang tersedia, dan sebagainya. Kita pingin yang mulu-mulu apa, tetapi ternyata
nggak tersedia lowongan pekerjaan, ya jangan, nanti kita jadi pengangguran, kan? Nah, itu dia. Jadi memilih pekerjaan itu juga harus ada modal dasar ini, dan kita harus mengenali pekerjaan apa itu. Nah, di dalam pokok bahasan ini kan kita mengenal pekerjaan. Nah, di dalam pokok bahasan ini kita mengenal berbagai jenis profesi di masyarakat, profesi atau pekerjaan kita. Nah, itu anak-anak. Kemudian profesi, pengertian profesi itu apa sih? Nah, profesi sendiri merupakan kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, profess, yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap dan permanen. Tuh tadi profesi. Kita bisa ngomong profesi. Profesi itu apa sih? Nah, profesi itu ternyata menurut bahasa Inggris seperti ini, profess, yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan sesuatu tugas khusus secara tetap dan permanen. Kemudian, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan yang khusus. Suatu profesi biasanya dimiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, ekonomi, kedokteran, militer, teknik desainer, tenaga pendidik. Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional. Profesi adalah suatu pekerjaan, dan kita seringkali menganggap profesi sebagai sesuatu pekerjaan. Namun, sesungguhnya tidak semua pekerjaan adalah profesi, anak-anak. Profesi mempunyai karakteristik tersendiri, membedakannya dari pekerjaan yang lain. Nah, jenis-jenis profesi, kita perlu tahu jenis-jenis profesi. Profesi dalam bidang ketenaga ahlian dan teknis. Ada profesi dalam bidang ketenaga ahlian dan teknis. Profesi yang termasuk dalam kategori ini lazimnya berkecimpung di bidang riset dan penerapannya dalam berbagai masalah teknologi, ekonomi, kesehatan, sosial, dan industri. Profesi dalam kategori ini melakukan fungsi-fungsi keahlian teknologi, artistik, dan lain-lain bidang-bidang ilmu yang dibutuhkan. Dalam profesi ini antara lain ilmu alam dan fisika, teknik struktur bangunan, hukum, kesehatan, agama, pendidikan, sastra, seni, dan olahraga. Profesi bidang ketatalaksanaan dan pengelolaan, ada juga profesi bidang ketatalaksanaan dan pengelolaan. Profesi yang termasuk dalam kategori ini terdiri atas orang-orang yang terpilih dan dipercaya sebagai anggota pemerintahan setempat, daerah, provinsi, regional, atau nasional. Tugas yang diemban oleh profesi ini adalah antara lain ikut memutuskan atau aktif menyusun kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta mempersiapkan amandemen hukum dan peraturan resmi bersama dengan pejabat lain yang ikut mengorganisasi, mengatur, dan memerintah. Jadi profesi itu ada dua tadi, yang satu bidang ketanahahlian dan teknis, yang kedua profesi bidang ketatalaksanaan dan pengelolaan, ketiga
Nah, ada beberapa kan profesi dalam bidang ketatausahaan. Profesi yang termasuk dalam kategori ini berkecimpung dalam bidang pelayanan masyarakat yang mengusahakan agar norma hukum, peraturan, dan ketepatan pemerintah lokal, provinsi, dan negara dapat terlaksana dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya profesi dalam bidang perdagangan. Profesi yang termasuk kategori ini berkecimpung dalam merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi, dan mengarahkan usaha dalam dunia perdagangan besar ataupun kecil. Kemudian ada lagi profesi dalam bidang jasa. Profesi yang termasuk kategori ini berkecimpung dalam pengarahan, mengorganisasi, mengawasi, merencanakan dengan matang agar sektor di luar industri dapat berjalan dengan semestinya, berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kemudian profesi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Dalam sektor pertanian, profesi yang dapat dilakukan antara lain membudidayakan tanaman tertentu, begitu pula dengan jenis profesi lainnya. Profesi dalam bidang eksplorasi energi, profesi yang termasuk kategori ini berkaitan langsung dalam masalah penambangan mineral, minyak, dan gas bumi. Nah, profesi bidang militer. Profesi bidang militer, profesi yang termasuk kategori ini berkaitan langsung dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara. Contoh profesi ini antara lain polisi, prajurit, tentara, marinir, dan lain-lain. Nah, sekarang setelah kalian mendengarkan dan menyimak slide ibu tadi, nah ada kegiatan untuk kalian, untuk peserta didik, yaitu peserta didik memilih beberapa profesi yang menjadi pilihan profesi masa depan kalian, kemudian berikan alasannya. Selain itu, berikan langkah atau tahapan proses yang harus dilalui untuk mencapai profesi atau pekerjaan tersebut. B. Setelah kalian memilih profesi itu, apa yang kalian pilih? Oh, saya ingin menjadi guru misalnya. Kemudian kerjakan, ditulis di atas kertas lembar atau buku. Lalu kalian foto dan kirim di GC. Terima kasih, selamat mengerjakan. Jangan lupa dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. Terima kasih.